Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, Eskom Mkom dengan NIDN 1031059001. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya mengajar di jurusan Sistem Informasi. Adapun latar belakang pendidikan saya kuliah S1 di jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, lulus pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan ke S2 di Magister Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan lulus pada tahun 2015. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu pertama Kapita Selecta, kemudian Web Programming, Web Design, Komputer Grafis, dan juga Sistem Infrastruktur. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pada aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan gambaran umum salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kapita Selecta dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 6 pada jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang disajikan dalam bentuk praktikum di laboratorium komputer. Kapita Selecta adalah mata kuliah yang membahas tentang topik-topik khusus dan terkini dalam bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang perkembangan teknologi terkini, serta mempersiapkan mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi atau tugas akhir mereka. Mata kuliah ini membahas topik pilihan yang relevan dan terkini dalam bidang teknologi informasi dengan fokus pada penguasaan bahasa pemrograman PHP dalam konteks pengembangan sistem informasi berbasis web. Mahasiswa akan mempelajari tentang sintak dasar PHP, kemudian konsep logika dan algoritma dalam pemrograman PHP, pengolahan form dan database MySQL, serta praktikum pembuatan aplikasi web dinamis. Adapun materi perkuliahan yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu tentang pengenalan HTML. Kemudian yang kedua, pengenalan PHP dan komponen pendukung PHP. Kemudian variabel dan tipe data. Kemudian yang keempat, operator. Kemudian yang kelima, struktur percabangan dan perulangan. Kemudian yang keenam, array dalam PHP. Kemudian yang berikutnya, CRUD dan database MySQL. Dan yang terakhir adalah tentang pengenalan CSS. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Kapita Selecta dengan fokus bahasa pemrograman PHP pada jurusan Sistem Informasi ini adalah: pertama, mampu menerapkan prinsip dasar rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi dalam pemecahan masalah. Kedua, mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem informasi berbasis teknologi. Ketiga, mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan kebutuhan organisasi atau bisnis. Keempat, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam konteks profesional. Kelima, mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar PHP dan lingkungan pengembangan web. Kedua, mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan sistem CRUD berbasis PHP dan MySQL. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip keamanan dasar dalam aplikasi web. Kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan mini project secara tim dan menyajikan hasilnya secara profesional. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu metode kolaboratif, kemudian diskusi kelompok, dan penugasan dengan studi kasus untuk proyek akhir perkuliahan.
Perkuliahan ini dilakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS dan 1 pertemuan untuk UTS. Kemudian dilanjutkan 7 pertemuan berikutnya sebelum UAS dan 1 pertemuan terakhir untuk UAS. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu UTS 40% dan UAS 60%, yang mana di dalamnya sudah termasuk poin kehadiran, tugas, PR, latihan, kuis, dan lainnya. Kemudian evaluasi yang diadakan pada mata kuliah ini yaitu pertama kuis interaktif 2 kali, kemudian penugasan secara mandiri dan kelompok, kemudian diskusi kelompok, kemudian proyek akhir perkuliahan secara berkelompok, dan penilaian UTS dan UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Kapital Selekta untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dan berikut ini merupakan cuplikan suasana proses pembelajaran yang saya laksanakan di laboratorium komputer. Selamat menyaksikan. Nah, baik saudara semuanya, sekarang kita akan masuk pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai CRUD ya. Kita belajar membuat aplikasi di bahasa pemrograman web. Ya, di mata kuliah ini materi kita yang terakhir yaitu membuat sebuah form entry data. Kemudian yang mana form entry data ini kita akan isikan data di sana dan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Berarti sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang database ya. Kita buat nanti database-nya. Kemudian dalam database ada sebuah tabel nantinya. Kemudian dalam data yang kita entrykan melalui form akan kita masukkan ke dalam tabel nantinya. Kemudian data yang sudah masuk ke dalam tabel ini kita akan tampilkan hasilnya yaitu di dalam laporan ya. Kita akan tampilkan hasilnya di dalam laporan. Kemudian di laporan itu nantinya ada aksi edit dan delete. Ketika kita edit maka akan muncul form edit data. Kemudian kita bisa merubah data sehingga datanya masuk lagi ke dalam tabel yang tadi kita buat ya, update data. Kemudian aksi untuk delete adalah untuk menghapus data. Baik, sekarang kita silakan jalankan SAMPP dan juga dijalankan text editornya. Semuanya sudah ya. Baik. Selanjutnya kita akan buat formnya seperti biasa menggunakan text editor, Sublime Text atau Visual Code di folder yang sebelumnya, di folder kita sebelumnya ya. Pada folder kita yang sebelumnya, pembahasan terakhir adalah pembahasan 4 mengenai array. Pada minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan keempat yaitu mengenai array. Sekarang kita buat folder pembahasan 5 ya. Pembahasan 5 dalam kurung CRUD ya. CRUD. Oke. Oke, yang pertama kita buat terlebih dahulu yaitu form entry data barang ya. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu form entry data barang ya. Klik kanan pada pembahasan 5, new file, kemudian simpan dengan nama data. Sekarang kita akan buat terlebih dahulu coding untuk form entry data barang. Pertama, karena kita sudah memiliki database dan juga satu buah tabel ya. Ketika form kita selesai nanti, maka nanti kita buatkan koneksi ya. Koneksinya. Oke, nah sekarang kita buatkan dulu desain formnya dengan coding HTML. Nah, seperti biasa, buat dulu struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML. Title-nya form entry barang. Baik, ya. Ini yang pertama. Kita buatkan dulu struktur dasar HTML. Kemudian buat judulnya form entry barang. Nah, kemudian lanjut di
Di body ini kita buat nanti ya, mulai dari kode barang, nama barang dan harga. Kemudian satu buah tombol, yaitu tombol simpan. Sudah ini? Nah, di body kita buat dulu judul dengan tag H2. Form entry barang. Masih ingat cara bikin form? Masih ingat ya? Setelah judul dengan tag H2, selanjutnya kita akan membuat form. Apa perintah untuk bikin form? Kemudian kita sudah belajar juga kemarin itu tag di dalam tag form ini ada metode get dan post. Ya, ada metode get dan post. Langsung kita buatkan atribut di sini metode. Nah, di sini post. Baik. Kemudian di dalam form barulah kita buat tag tabel supaya tampilan form kita lebih rapi ya. Kita buat dua tabel, satu tabel kemudian dua kolom ya. Kolom pertama untuk labelnya, kolom kedua untuk input datanya nanti. Baik, kita buat tabel di sini. Nah, pindahkan penutupnya ke bawah. Masih ingat cara bikin tabel? Langkah pertama ketika kita mau bikin tabel apa? Setelah tag tabel, baris atau kolom? Baris dulu ya. Apa perintah untuk membuat baris? TR. Nah, silakan buat TR. Ini baris pertama. Di baris pertama, kita buat kolom dengan perintah TD. Isinya adalah kode barang. Ini kolom pertama ya, di baris pertama. Kemudian kolom keduanya adalah untuk input data barang. Nah, perintahnya adalah input. Kemudian tekan tab, langsung dibuatkan di sana tipe dan name-nya. Tipe-nya kita gunakan teks. Name-nya txt underscore kode. Nah, name ini wajib kita buat karena nanti nama dari input teks ini akan dipanggil nanti untuk menyimpan data ke dalam tabel. Ini yang pertama. Oke, kalau sudah ini kita bisa melihat tampilannya. Kita ketik localhost, kita buka folder pembahasan 5 CRUD yaitu form barang. Nah, ini dia yang pertama ya. Form entry barang. Oke, ini dia. Di dalam tabel tadi ya, ini kolom pertama untuk judul-judulnya kode barang. Ini adalah untuk input datanya. Nah, kalau sudah berhasil kita membuat kode barang dan input datanya, tinggal ditambahkan saja nanti nama barang dan harga barang. Nah, silakan tambahkan dua buah baris lagi seperti yang tadi, TR. Kemudian dalam TR yang kedua ada dua buah TD untuk nama barang dan harga barang. Nih, coba lihat tampilannya dulu. Muncul nggak? Udah muncul? Nah, berikutnya kalau sudah muncul ini, buat TR yang berikutnya TR.
TR atau baris kedua. Nama barang. Kemudian di sini inputnya. Input tipenya teks. Name-nya txt underscore nama. Kemudian yang berikutnya juga ini bisa kita ambil, kita copy saja, kita pindahkan ke sini, ganti namanya dengan harga. Txt harga. Nah, ini formatnya semuanya sama ya. Ada 3 kolom yang akan kita buatkan, yaitu untuk kode barang, nama barang, dan harga barang. Semuanya sama. Cuman bedanya di sini adalah judulnya, kode, nama, dan harga, kemudian juga name-nya. Name-nya juga harus disesuaikan ya. Sesuaikan name-nya masing-masing dengan judulnya tadi. Kalau kode berarti buat name-nya txt kode. Kalau nama barang buat name-nya txt nama, kemudian harga barang buat name-nya txt underscore harga. Nah, untuk name ini sebenarnya bebas, kita sendiri yang menentukan. Ya, cuman supaya seragam kita buat saja txt underscore nama, txt kode, txt harga. Oke, bisa semuanya? Bisa ya? Udah muncul? Coba bagi yang sudah selesai membuat codingnya, dimunculkan, dilihat tampilannya di browser. Tampil nggak? Bisa? Bagi yang belum silakan di edit dulu. Ya, kita buat apa lagi? Tombol lagi ya, button. Tombol menggunakan button ya. Tombol ini di baris berikutnya, Kita buat TR satu lagi. Nah, di baris berikutnya TD, berarti kolom pertama dikosongkan saja. Untuk tombolnya di kolom kedua. Di kolom kedua seperti ini. Buat di sini button, kemudian tipenya submit, kemudian name-nya buat simpan. Oke, saya ulang. Buat TD tadi ya. Kemudian buat button. Kemudian nama atau keterangan dari tombolnya buat simpan. Sehingga muncul di sini simpan ya. Tombol simpan. Nah, di dalam tag button buat tipe dan name-nya. Di dalam tag pembuka button ya, tipenya submit, name-nya simpan. Nah, sehingga tombolnya berada di tengah, yaitu di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi tombolnya berada di tengah-tengah ini. Oke. Nah, baik. Kalau sudah desainnya ini, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah coding untuk logika, bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel yang tadi kita sudah sediakan. Ya, berarti codingnya adalah coding PHP.
Nah, coding yang pertama ini adalah coding HTML untuk membuat desain tampilannya. Desain tampilannya dengan menggunakan HTML, kita sudah berhasil membuat sebuah form entry data barang. Ya. Setelah ini kita buat coding untuk logika memasukkan data ke dalam tabel barang yang tadi kita sudah sediakan. Itu dengan coding bahasa PHP. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, coba saya mau cek dulu ini. Sudah muncul semuanya? Sudah? Hah? Ini di antara button pembuka dan penutup. Simpannya ini bukan di sini nih, di sini. Ah, sini. Ah, ini sini. Nah, udah besar. Nah, kan? Baik. Nah, kemudian kita akan buat coding logika untuk menyimpan data atau memasukkan data ke dalam tabel barang. Itu dengan coding PHP. Boleh kita buat di atas atau boleh juga di bawah. Nah, namun karena di sini file kita dengan judul form barang .php ya. Nanti kan file PHP ini ya. Nah, boleh kita buat di atas saja. Bagi yang sudah selesai desainnya, desain form entry data barang, selanjutnya kita buatkan coding logika untuk menyimpan data dengan PHP. Buka PHP di sini di atas saja ya. Nah, karena kita sudah memiliki form ya, dan juga kita sudah sediakan tadi database yang di dalamnya ada satu buah tabel, yaitu tabel barang, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat koneksi. Membuat koneksi antara form dengan tabel barang yang tadi kita sudah sediakan ya. Koneksi. Masih ingat pembelajaran di bahasa pemrograman lain, setelah ada form, ada tabel, maka wajib yang pertama kali kita buat adalah koneksi. Bagaimana kita menghubungkan antara form ini dengan tabel tempat penampungan datanya. Nah, jadi yang pertama wajib kita buat terlebih dahulu koneksi. Koneksi ini sebenarnya bisa kita buat terpisah dalam satu buah file koneksi, nanti kita hubungkan form ini dengan file koneksi. Atau boleh juga langsung di atas, seperti ini. Boleh langsung setiap file PHP kita buat koneksinya, boleh. Ya. Atau satu buah file koneksi, nanti setiap form yang mau kita hubungkan, tinggal dipanggil saja, dihubungkan saja ke file koneksi tersebut. Jadi ada dua cara ya. Oke, sekarang kita buat coding koneksinya langsung pada file form barang kita ini. Pertama kita buat dulu koneksi ke database. Kita gunakan perintah yang namanya mysqli connect. mysqli connect, tutup di belakangnya titik koma. mysqli connect ya. Dalam kurung, tutup belakangnya titik koma. Nah, di dalam kurung kita isi dengan yang pertama, kemudian batasi dengan koma lagi, passwordnya root. Ini bawaannya ya, ini bawaannya. Kita akan menggunakan server yang lokal ya, dengan menggunakan SAMPP tadi. Kita gunakan servernya yaitu localhost, kemudian password bawaannya root. Nah, yang ketiga ini kita kosongkan, dan terakhir nama database-nya. Nah, apa nama database yang tadi kita buat? db latihan underscore si 1.
Nah, kalau seandainya ragu, silakan cek lagi di dalam database kita tadi. Apa nama database-nya? Harus sama persis ya. Nih, saya buat di sini db latihan underscore si1, huruf kecil. Kalau hurufnya kecil, maka di coding juga harus dibuat persis sama huruf kecil. Tapi kalau ada yang buatnya huruf besar, D-nya besar misal, atau SI-nya besar, maka di dalam coding juga harus disamakan. Ini SI 1. MySQL Connect, localhost, root, kemudian ini passwordnya, sebenarnya passwordnya dikosongkan. Root ini servernya, kemudian ini usernya root, passwordnya dikosongkan, dan nama database-nya ini. Sesuaikan dengan nama database yang kita buat tadi. Oke, sudah ini? Nah, ini coding koneksinya. Nanti, ketika kita mau buat perintah untuk menyimpan, nanti di MySQL atau di coding berikutnya, kita akan memanggil coding koneksi ini. Ya, tentu karena coding koneksi terlalu panjang, ya, maka tidak mungkin ini semua kita salin. Caranya adalah kita jadikan atau kita buatkan variabel di depannya. Jadi cukup variabelnya saja nanti dipanggil. Ketika nanti kita membuat coding berikutnya, perintah untuk simpan, ya, atau query untuk simpan data atau insert data, kita akan memanggil nanti coding koneksi ini. Ya, maka cara memanggilnya adalah cukup variabelnya saja kita panggil. Jadi kita tambahkan di depan variabel. Ya, variabel dengan $, ya. $. Jadi kita tambahkan di depan ini $, koneksi sama dengan, nah, seperti ini. Variabel ini kita sendiri yang menentukan apa nama variabelnya, bebas. Biasanya orang buat koneksi atau connect, ya, dengan bahasa Inggris atau dengan nama yang lain. Nah, ini yang pertama, koneksi ke database. Kalau sudah selesai, nama barangnya misalnya meja belajar, harganya misal 300.000. Nah, cara kerjanya adalah kita klik tombol simpan, ya. Ketika diklik tombol simpan, maka data dari kode, nama, dan harga barang ini akan ditampung sementara oleh metode post. Seperti kemarin kita belajar kan ada metode post, ya. Metode post fungsinya adalah untuk menampung sementara data yang kita entrykan melalui form, ya. Nah, setelah data ditampung oleh metode post, nanti akan diinsert ke dalam tabel dengan perintah query SQL, ya. Nah, maka yang sekarang adalah menampung ini, mengambil data ini. Kita ambil data ini dengan metode post, ya. Ini caranya adalah jika diklik tombol simpan. Jika diklik tombol simpan, maka ambil data ini, diambilnya dengan menggunakan metode post yang tadi kita sudah buatkan di atas di form pembuka. Itu kan ada metode post, ya. Nah, diambil dulu datanya. Setelah diambil, nanti barulah di insert. Kita lakukan query insert dengan menggunakan query SQL. Kita insert ke dalam tabel, ya. Demikian deskripsi singkat mata kuliah serta video cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Kapita Selecta yang saya ampu. Semoga mendapatkan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 dan juga terima kasih kepada pimpinan kampus UPI YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, rekan sejawat, dosen, dan para mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.